Kita akan membahas tentang sesuatu yang memang sulit lepas dari hidup kita. Boleh Anda bayangkan dulu ketika Anda dalam kondisi terpuruk, mengalami titik terendah dalam hidup, masalah yang datang bertubi-tubi, lalu muncullah seseorang ataupun sekelompok orang yang menawarkan diri, membantu, memberikan support, memberikan saran, kemudian memvalidasi emosi kita, mendampingi. Nah, disitulah Anda mendapatkan sebuah keberuntungan yang disebut dengan supporting system. Itu. Oke, itu Yukofilah ya. Itu di akhir kita akan ngomongkan terkait support system. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, salam produktif dulu buat ikhwafillah rahimakumullah dimanapun berada. Terlepas kadang kita pasti ada up and down ya. Ahitama itu juga kadang akhir zaman ya tanda-tandanya ya. Pagi beriman, sorenya kufur gitu ya. Betul. Dan produktif juga gitu, paginya produktif, sorenya lelah gitu kan, akhirnya rebahan. Nah itu siklus yang harus kita juga sikapi, bahwa terlepas up and down pun kondisi kita tetap harus diupayakan terus-menerus untuk produktif. Benar, karena produktif adalah salah satu jalan gitu untuk kita meraih apapun yang kita inginkan, termasuk menjadi jalan kesuksesan, insya Allah ya. Nah, iwafillah rahimakumullah, kita materi ini tentang supporting system. Tema ini cocok banget ya Ahitama sebenarnya untuk mereka yang membutuhkan atau lagi pengen adanya supporting system. Jadi mereka yang tidak punya supporting system, mereka pengen adanya supporting system. Nah, yang kedua juga cocok untuk yang sudah punya supporting system. Supaya ngapa? Supaya jangan hilang supporting systemnya. Dijaga gitu kan. Udah punya kawan bagus-bagus gitu kan, tidak dimanfaatkan gitu kan. Dimanfaatkan dalam apa loh nih, ambigu nih ngomong kok manfaatkan nih. Punya kawan bagus-bagus tidak disinergikan. Kita pakai bahasa diplomatis gitu diplomatis ya. Nah, jadi itu juga penting untuk kita simak walaupun Anda punya supporting system. Nah, sekarang saya pengen tadi Ahitama bilang kata pengantar dulu. Tadi saya sudah menyampaikan ya Ahitama, ini salah satu contoh supporting system. Ketika Ahitama, ketika Ihwafillah dalam kondisi down, kondisi dalam titik terendah, lagi pusing-pusingnya, lagi kacau-kacaunya, dan di situ hadir gitu ya orang-orang yang peduli, baik itu individu maupun sekelompok orang yang peduli dengan Ahitama. Kenapa nih Ma? Ceritalah sama saya siap bantu gitu kan, semampu saya. Disitulah yang disebut dengan supporting system. Contohnya seperti itu. Ahitama ingat nggak waktu kita pernah diskusi? Yang gimana nih? Ahitama pernah cerita tentang teman Ahitama yang sedang mengalami kegalauan luar biasa gitu. Dan Ahitama menjadi tempat ceritanya. Nah, lalu Ahitama menceritakan ke saya gitu ya. Pernah ya? Pernah. Nah, Ingat. Secara tidak langsung Ahitama sedang menjadi supporting system bagi teman Tama itu. Sehingga dia misalkan tidak sampai seperti itu gitu ya. Tidak sampai titik-titik gara-gara mungkin ada Ahitama. Jadi bayangkan seberapa pengaruh supporting system dalam suatu kondisi seseorang. Nah, sebaliknya bayangin Ahitama, ketika udahlah dalam kondisi down, disalahkan kiri kanan, ya cicilan di mana-mana misalkan, utang menumpuk, deadline nggak luar biasa, nggak terkejar gitu ya, apapun lah masalah kehidupan, ditambah ketemu temen juga nggak enak, toxic gitu ya, toxic parent, toxic people, toxic friend, semuanya toxic. Jadi kayak nggak ada semacam semesta mendukung gitu. Tak ada baik-baiknya benar gitu. Semesta tuh kayak nggak mendukung gitu. Kita bisa bayangin gitu betapa sakit banget itu. Makanya satu-satunya ya biasanya dia akan menyakiti diri sendiri, merasa tidak pantas gitu untuk hidup karena semuanya mengutuk, memarahi segala macam. Bayangin Ahitama ya. Jadi memang itu sedikit clue tentang supporting system. Cuman saya ada satu pertanyaan dulu nih untuk Ahitama nih.
Saya jawab semampu saya lah. Nah. Kita nggak apa-apa kan siaran ringan-ringan gitu aman, ya. aman. Ada diskusi gitu. Juga enak gitu. Nah, Ahitama masih butuh supporting system. Oh, masih dong bos. Oke, kenapa? Iyalah, gini ya. Pertama, saya ya gitu kan. Saya sedang mungkin berada dalam fase-fase kritis dalam akademik gitu ya kan. Saya sedang mungkin dalam fase tugas akhir gitu ya kan. Jika mungkin anggaplah saya tidak memiliki bahasanya mungkin pelarian. Betul. Seperti lingkungan yang mungkin mensupport saya, lingkungan yang mungkin setidaknya bisa menghilangkan sedikit beban stres saya gitu ya kan mentok kemana-mana gitu bos kan. Kita mentok di kamar sumuk gitu rasanya gitu ya kan. Minimal kita mungkin seperti kata Rudi tadi, kita minimal kok mungkin kita tidak punya komunitas secara offline yang mungkin tidak bagus menurut kita, toksik gitu ya kan. Minimal kita mungkin punya teman yang online yang mungkin bisa diajak ngobrol atau ngasih pikiran positif lah gitu ya kan. Kan pada akhirnya kita juga bakal mikir udah ada beberapa ibarat gini kan, ibarat ranting dikasih percikan api kan akhirnya nyala juga ya gitu ya kan. Minimal mungkin diri kita ada semangat minimal untuk tetap bertahan di hari itu. Mungkin kita ada pikiran mungkin untuk melaksanakan apa yang mungkin menjadi rantai gajah kita misalnya gitu. Hal yang tak bisa kita itu kan, misalnya kayak saya mahasiswa, saya mungkin malas nengok laptop setiap buka file gitu ya kan, malas kan. Entah dengan motivasi dia kita buka lagi gitu kan. Siap. Luar biasa jawabannya. Nah, kenapa ada pertanyaan seperti itu Ahitama saya ajukan? Karena memang ternyata kalau ditanya sebenarnya kita tuh butuh supporting system nggak sih? Jawabannya tuh tergantung situasi. Nah, kenapa ada pertanyaan ini? Karena ada catatan kritis dari tema ini, bahwa ternyata ketika kita selalu mengandalkan supporting system, lalu kita nggak akan selalu bergantung pada orang lain. Itu poinnya. Jadi supporting system itu bagus, tetapi ketika kita selalu mengandalkan motivasi eksternal orang lain, maka apapun masalah kita selalu obatnya, solusinya orang lain yang ngebantu kita. Sehingga kita tidak punya kemandirian. Catatan kritisnya di situ. Kenapa pertanyaan ini penting? Karena ada mungkin orang-orang yang sudah paripurna, matang. Dia menganggap bahwa supporting system terbaik adalah diri sendiri. Merenung ya. Nah, tapi untuk sampai di situ, ya tetap harus butuh yang namanya supporting system berupa eksternal gitu. Orang lain ya. Sekarang kita bahas apa itu supporting system. Saya tentu berangkat dari definisi ya. Di sini dikatakan bahwa supporting system itu iwafila adalah sekumpulan orang ya, orang-orang yang membantu kita, rela membantu kita dan rela berada di samping kita di mana keadaan kita sedang membutuhkan, susah gitu. Nah, mereka adalah orang-orang yang percaya sepenuhnya dan siap menampung berbagai keluh kesah masalah kehidupan kita. Jadi kalau kita memerlukan mereka tuh mereka selalu hadir. Mereka selalu memiliki kepedulian yang tinggi kepada kita. Hasilnya apa Ahitama? Yang awalnya kita sedang membutuhkan lagi galau-galaunya. Jadi gini, ketika kita dalam kondisi kalau kita sebut angka di bawah 0, minus, karena ada supporting system, minimal tuh jadi netral gitu. Walaupun nggak plus amat gitu. Nggak perlu teman-teman kita tuh kasih motivasi yang sophisticated, yang canggih gitu. Tapi cukup mendengarkan, itu membuat kita yang awalnya dari minus kondisinya, minus 1, minus 2, sampai parah minus 10 menjadi netral 0 seperti itu. Jadi definisi supporting system adalah orang-orang yang rela membantu, yang rela mendengarkan kita, yang rela bersedia menawarkan diri berada di samping kita di saat kita membutuhkan. Udah kebayang ya? Iya. Udah kebayang. Baik. Nah, kalau saya boleh klasifikasikan, supporting system itu 2 sebetulnya. Ternyata saya baca referensi itu cuma 1. Nah, saya buat teori baru nih. Jadi, boleh dipatenkan. Boleh buat tambahan nih. Jadi kan tadi sekumpulan orang. Ternyata supporting system itu nggak berbentuk orang aja.
Jadi ada supporting system berupa people atau orang, tapi juga ada saya sebut dengan non-people. Oke, gimana atau tuh? orang atau non-orang gitu. Oke. Nah, kita bahas yang nah itu sesi berikutnya sebetulnya. Oke. Kita di segmen berikutnya. Nah, sekarang sebetulnya saya mau menyampaikan tentang kenapa supporting system itu penting, Ahi Tama. Karena sederhana, yaitu adalah hadir pada saat kita mengalami krisis atau kritis dalam hidup gitu. Nah, ternyata ada risetnya juga gitu dari American Psychological Association yang meriset bahwa dia di antara penelitian itu hasilnya adalah ada temuan bahwa antara adanya pengaruh antara dukungan sosial dengan kesehatan dan kesejahteraan mental seseorang. Jadi dukungan sosial yang diberikan itu memberi pengaruh efek ke kesehatan dan kesejahteraan. Tentu kesehatan secara fisik. Fisik itu pastinya dari dalam, dari hati, dari pikiran. Jadi sehat fisik gitu ya. Termasuk kesejahteraan. Jadi lebih produktif, jadi lebih inovatif segala macam. Akibat apa? Akibat dorongan positif dari dukungan sosial tadi. Itu riset yang ilmiah. Jadi fakta menunjukkan atau riset menunjukkan bahwa ternyata semakin orang itu mendapat dukungan positif dari circle, dari sekelilingnya, maka dia akan menjadi pribadi yang sehat secara fisik, secara mental. Dan dia kemudian menjadi lebih produktif dan bertumbuh. Kayak gitu. Nah, kenapa juga support system ini penting? Yaitu sebagai sarana untuk membangun diri kita. Jadi gini mah, ketika kita lagi ada masalah, dia hadir. Ketika lagi ada masalah. Ketika kita tidak ada masalah pun, dia tetap ngebantu kita. Dalam hal apa? Memberi semangat, memberi saran, gitu, memberi masukan. Untuk apa? Untuk pertumbuhan diri. Jadi ketika kita bukan minus, tapi nol, tapi dia malah ngebantu kita dari nol ke plus, gitu. Jadi supporting system itu bukan cuma hadir pada saat kita galau, tapi dia juga hadir pada saat kita lagi berkarya, lagi pengen berprestasi, dia hadir di situ. Lagi masa emas. Ayo Tama nih lagi daftar ini kan. Ayo Tama harus bisa. Tama harus lengkapin persyaratan ini. Hebat sekali tuh punya teman kayak gitu. Gitu kan? Langka itu, Bang. Saya punya orang dalam. Salah. Langka itu orang kayak seperti itu ya. Itu enggak boleh gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu supporting system yang luar biasa sekali. Nah, siapa yang dapat kita sebut sebagai supporting system? Siapa-siapa dia itu? Nah, siapa? Nah, jadi ada dua kan tadi kan? Ya, people, non-people. People dan non-people. Sekarang people dulu. Satu, tentu saja orang tua. Parents. Iya, orang tua. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus ya. Kasus apa tuh? Ya, kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, kenakalan remaja, ya. Perang sarung di mana-mana gitu. Perang sabit tuh. Ada arit juga gitu kan, mengerikan banget. Betul. Dan itu bukan kita menuduh, tetapi secara teori memang biasanya itu karena ada masalah di keluarga kayak gitu dan segala macam. Jadi saya tuh kalau ada lihat remaja yang memang mengalami atau melakukan penyimpangan, lihat ya 3. Satu, lingkungan rumahnya, kedua lingkungan temannya, yang kedua pribadi orangnya. Tracking ya ketiga hal ini. Biasanya ada di antara 3 ini yang bermasalah. Sampai kemudian membuat dia menjadi bermasalah gitu, melakukan penyimpangan. Dan lebih banyak, mohon maaf, karena faktor keluarga. Perkelahian dan sebagainya. Jadi itu supporting pertama iwafillah, keluarga atau orang tua. Karena apa? Karena yang ketemu di rumah adalah orang tua. Dan ketika anak tidak mendapatkan kenyamanan di rumah karena orang tuanya bertengkar misalnya, maka dia akan mencari ketenangan, kenyamanan di luar. Yang kedua, tetangga. Nah, bayangin lah kan film Buburnya Aji itu kan. Iya. Nyinyir terus ya. Jadi kita naik pangkat, dia naik tensi gitu kan. Sirik lah ya. Nah, jadi kalau kita mau beli barang baru pun takut. Iya betul. Ini juga bagian dari supporting system iwafillah. Jadi refleksikan, kira-kira Anda punya tetangga yang toksik enggak gitu. Sinis ya. Atau justru tetangga yang mendukung gitu. Atau mungkin Anda yang toksik. Nah, gurau ya iwafillah, no offense. Nah, maksudnya sebagai refleksi. Iya.
ada tuh misalnya support system banget tuh tetangga. Iya. Misalnya gang sempit gitu ya. Ngadakan kondangan. Nah, dipakai tuh halaman-halaman tetangganya untuk apa namanya parkir lah, untuk bagian makannya segala macam. Itu supporting system banget tuh tetangga. Nah, tapi kita jangan nuntut orang lain. Kita juga harus jadi supporting system bagi tetangga kita. Kita juga memberi ya. Dengan berkunjung pada saat lebaran atau ngasih rendang gitu kan. Nah, ada acara kasih lah sedikit gitu ya kan, sepiring dua piring jadilah. Betul. Tentang introvert kan tak mau. Tentang introvert gitu kan, ditanya ngapa tada itu bertegur, saya orangnya introvert. Nggak bisa jadikan alasannya ya. Betul gitu ya. Nah dan saya yakin orang Indonesia itu sebenarnya ramah gitu ya, saya yakin gitu. Nah yang berikutnya ini yang paling juga nggak kalah penting adalah teman ataupun sahabat. Dan ini juga yang kalau tidak supporting sistemnya baik, justru teman ini malah membuat dia tambah kacau, tambah down. Berapa banyak teman yang udah dibangun bertahun-tahun bisa hancur, retak, hancur lebur karena ada masalah kecil gitu. Sehingga harus dijaga betul-betul gitu kan, supporting system berupa teman atau sahabat. Dan yang terakhir komunitas atau organisasi. Nah, jadi memang beda tuh orang yang di organisasi dengan yang enggak. Supporting systemnya lebih kuat tuh orang yang di organisasi sebetulnya. Dari segi pengalaman dia dapat, dari segi pengetahuan dia dapat. Nah, saya cepat aja ya. Itu people. Yang non-people-nya apa? Yang non-people-nya apa? Itu pekerjaan. Kedua, karya. Yang ketiga, aktivitas produktif. Anda baca buku, Anda bangun pagi, Anda relaksasi, itu adalah supporting system yang sebenarnya berasal dari diri kita sendiri berupa non-people. Yaitu aktivitas-aktivitas yang membuat kita produktif. Nah mungkin itu ya, akhir utama. Nanti insya Allah kita sambung lagi di segmen berikutnya. Jadi kita sudah bahas tentang latar belakang, definisi, kemudian kenapa supporting system ini penting gitu ya, dan juga apa-apa saja bentuk atau siapa yang bisa menjadi supporting system kita seperti itu. Nanti kita akan lanjut lagi berikutnya. Ya, terima kasih Ahitama. Jadi wafilah kita lanjutkan kenapa supporting system ini jadi tema kita malam hari ini, karena supporting system itu berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Kita harus sepakat dulu kalau kesehatan mental itu sangat-sangat penting. Tidak kalah penting dari sakit fisik gitu. Kalau orang sakit fisik tuh kelihatan ya, ya, demamnya, gigilnya segala macam. Betul. Tapi bahkan orang yang sakit mental itu mungkin dari luar tuh terlihat sehat gitu. Terlihat fine, I'm okay, kencana I'm gitu. Fine gitu kan. I'm fine. I'm okay gitu. Tapi bisa saja dia menipu diri dia sendiri. Ku menahan rasa sakit. Jadi relate ya yang FYP itu ya. Nah, kita harus aware iwafilah dengan kesehatan mental kita gitu. Karena ini bayangin gitu ya, kita pergi ke sebuah wisata, tempat wisata yang indah di saat kita lagi galau. Enak gak sih? Nggak enak dong. Nggak enak gitu ya. Ibarat makan mie ayam dan nggak tengah sariawan. Jadi di tengah kita lagi punya masalah dan nggak bisa terselesaikan gitu ya, kita uring-uringan segala macam. Nah jadi salah satu cara untuk merilis, mengobati mental kita ini gitu ya, supaya jangan sampai ke down sekali, ke level yang titik terendah, adalah dengan kita punya supporting system. Makanya ada yang disebut dengan bestie, ngumpul gitu ya. Nah kadang-kadang satu sisi ngumpul itu penting gitu buat mereka mencurahkan isi hati. Kalau yang laki-laki itu Ahitama, kebanyakan cowok-cowok kalau ketemu ada masalah tuh bukan ngomongin masalah, tapi ngomongin random gitu. Bahkan ngakak sengakak-ngakaknya. Itulah solusi dari masalahnya. Untuk menghilangkan sejenak gitu ya. Walaupun masalahnya tetap ada, nggak hilang gitu. Tapi berhasil membuat moodnya naik gitu. Sehingga siap untuk menghadapi masalah. Bayangin tadi saya bilang kalau punya masalah tapi nggak punya supporting system berupa teman, circle teman, bahkan toksik, negatif, yang ada justru kita makin sengsara gitu. Iwafillah rahimakumullah. Ada dua setidaknya yang saya baca akhir-akhir ini, berita tentang aksi pembulian ya, yang saya sebut saja kotanya.
yang daerahnya di Kayong Utara. Oke. 2 jam dari kota kelahiran saya di Ketapang. Nah itu ada berita viral gitu ya, yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan kalau tidak salah gitu ya, yang terjadi aksi bully gitu, di mana remaja yang memukul gitu ya remaja lain yang dianggap lemah yang tidak berdaya. Nah jadi bayangin ketika sahabat atau teman di circle kita di dalam satu lembaga pendidikan itu yang justru malah memberikan ancaman ya, yang itu akhirnya membuat orang itu jadi tidak nyaman dan bisa terkena masalah mental akhirnya. Nah, jadi itu kita tadi bahas tentang siapa yang menjadi supporting system. Nah, berikutnya apa-apa saja sih bentuk dari supporting system itu? Nah, ternyata ada 4 nih Ahitama setidaknya. Kenapa kita perlu tahu apa-apa saja itu bentuk supporting system? Karena kita yang mendengarkan ini jangan hanya jadikan bahan sebagai objek yang membutuhkan gitu. Yeah. Tapi kita juga yang harus menjadi bagian dari supporting system itu bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi adik kita, bagi kakak kita, keluarga kita, bagi teman-teman kita yang membutuhkan gitu. Ketika kita sudah tahu materi ini dan sadar bahwa supporting system itu penting, maka sebelum kita menuntut orang lain mensupport diri kita harus mensupport orang lain gitu ya Ahitama ya. Nah seperti apa bentuknya Ahitama supporting system itu? Yang pertama dukungan emosional. Jadi kayak kita berempati, mendengarkan dia ngomong gitu kan. Kalau Anda sesama jenis gitu ya, atau maksudnya kalau teman Anda perempuan, rangkul dia gitu kan, peluk nggak apa-apa gitu kan, sebagai sahabat tentu saja gitu kan, rangkul segala macam sebagai bentuk kepedulian dengan bestinya gitu. Dengarkan dia ngomong, jangan bantah dan jangan langsung kasih solusi. Ini kebiasaan banget nih. Saja ya. Kebiasaan banget kalau kita cerita tuh langsung, kok masih mending? Belum apa-apa udah ditembak langsung gitu. Aku lebih parah gitu dari Kola. Itu bukan solusi. Dia tuh nggak butuh penjelasan itu. Dia hanya butuh didengarkan. Nah ini nih buat teman-teman nih yang kalau ada temennya curhat, jangan suka ngomong kayak gitu. Kok masih mending? Kok ini tak bersyukur? Aduh. Aku nih, mulailah tuh. Nah jadi itu sebenarnya teknik di dalam konseling atau dalam psikologi itu, kalau kita dengarkan orang cerita, biarkan dia puas menceritakan dan kita mendengarkan sesekali mengangguk dan menyampaikan, oke, aku mengerti siapa yang kau rasakan. Kalau aku di posisi kau, aku juga akan mengalami hal yang sama. Kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dukungan emosional. Dan itu very, very, very membantu gitu. Sangat-sangat membantu. Setidaknya membuat dia jadi lega. Jadi nggak perlu tuh ngancurin barang gitu kan. Kan ada tuh ruangan penghancur barang, menghilangkan stres katanya. Nah dengan ada teman yang mendengarkan tuh dia nggak perlu mukul-mukul barang gitu kan, mukul TV, mukul botol gitu kan, sebagai bentuk terapi katanya menghilangkan stres. Cukup bercerita saja, curhat gitu. Kalau saya boleh kasih rumus, boleh mah? Silakan. Cara melampiaskan emosi, cara melampiaskan kesedihan, ini cara boleh mengatasi kelebihan. Rumusnya adalah ABC. A itu adalah akui bahwa memang kita punya masalah, akui kita sedih, akui kita tertekan, sadari, akui bahwa kita sedang mengalami masalah. Kadang tadi dia tuh menipu diri sendiri. Dia merasa kuat, dia merasa hebat gitu ya. Padahal dia tuh punya masalah dan dia tuh sedang mengalami masalah. Dia nggak mengakui itu. Nah, yang pertama akui dulu. Kemudian B, beri jeda, diam sejenak, santai sejenak. Refleksi, merenung, tenang dalam kesunyian. Yang ketiga, C, curhat. Nah, setelah A, kita mengakui, kita jujur dengan diri sendiri, aku lagi malas, aku lagi lemah, aku lagi bingung, aku lagi sedih. B, beri jeda dulu. Beri jeda dulu gitu kan, jalan-jalan dulu atau menyendiri dulu sebentar, ngatur nafas. Nah, kemudian yang ketiga, curhat. Nah, curhat ini kalau nggak ada teman, sebaik-baik tempat curhat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang selalu ada dengan kita gitu. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dukungan emosional itu penting Ahitama. Yang kedua, dukungan penghargaan. Hebat Ahitama, bentar lagi selesai skripsi misalnya.
Selamat Ahitama sudah lulus misalkan ya. Wah, Ahitama kerja di radio misalnya ya. Masya Allah, sering siaran. Saya sering dengar tuh Ahitama. Oh kan kita ada merasa kesenangan tersendiri nggak sih Ahitama? Iya tentu. Gitu. Jadi pujian, memberikan kabar progres. Ahitama udah mulai produktif ya sekarang gitu kan. Nah itu kan hal-hal yang bagi kita biasa ya. Tapi ternyata bagi orang itu melihat kita mengalami progresivitas, apresiasi yang tinggi itu sesuatu banget gitu. Wah Ahitama buat konten, selamat Ahitama ya, saya terpengaruh dan berubah hidup saya gara-gara dengar konten Ahitama. Misalnya seperti itu. Dan ada banyak hal yang berupa, ada banyak hal bentuk-bentuk dari support system berupa dukungan penghargaan. Nah yang ketiga dukungan instrumental namanya Ahitama. Nah ini saya langsung poin ya. Sila. Minjam duit. Nah, jadi instrumental tuh lebih ke materi, bantuan berupa materi, minjamkan duit gitu kan, bantu ngerjakan skripsi, bantu ngerjakan deadline gitu kan. Misalnya Ahitama nggak bisa siaran digantikan kru yang lain, nah itu kan bentuk-bentuk bantuan langsung gitu, berupa finansial, bukan berupa perasaan. Dan yang terakhir dukungan informasi, misalkan ngasih saran, ngasih informasi yang bermanfaat, lowongan pekerjaan gitu kan, tips-tips menjadi ini, tips dan trik untuk begini-begini. Nah itu adalah dukungan informasi. Jadi ada 4. Dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informasi. Nah dukungan instrumental tuh biasanya kalau dalam bertetangga, ngasih rendang, ngasih makanan, segala macam. Nah seperti itu ya. Jadi Iwafila itu bentuk-bentuk supporting system. Itu jadi penting banget kan kita punya supporting system. Nah ini bonus ya untuk yang memang sudah punya supporting system yang baik. Bagaimana kita menjaga gitu ya. Yang pertama jaga komunikasi. Menjaga komunikasi, save lah nomor WA-nya gitu kan. Kalau dia buat status komen yang positif, keren gitu kan. Lagi di mana nih? Basa-basi ya gitu kan. Nah, jadi menjaga komunikasi agar apa? Agar terjalin hubungan yang baik. Menjaga relasi, menjaga koneksi itu penting. Ahitama itu penting banget. Dan tidak ada supporting system kalau nggak ada komunikasi yang baik di antara keduanya. Yang kedua adalah saling mendengarkan. Nah, jangan cuman kita tuh mau didengerin aja Ahitama. Egois gitu kan. Kayak nggak mau dengerin orang. Maunya mau bicara doang gitu. Kalau kita pengen dapat supporting system yang bagus, kita harus juga denger cerita-cerita atau keluh kesah dari orang lain seperti itu. Yang ketiga, tentu saja saling membantu. Jangan sampai kita hanya menuntut orang lain ngebantu kita, tapi kita tidak ngebantu orang gitu ya. Jadi bantu aja sesuai apa yang bisa kita sanggupi kayak gitu. Kalau kita memang nggak ada duit nak minjamkan, dia bilang gitu kan, nggak ada bang gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Mohon maaf gitu kan, bisa aja gitu kan. Supporting system kita yang baik, ternyata minjam misalkan. Nah tapi nggak apa-apa, sampaikan aja nggak bisa gitu. Tapi mungkin saya bisa kasih rekomendasi Ahitama misalkan. Orang yang bisa dipinjam. Nah gitu. Kan? Yang penting ada solusi gitu. Mungkin bisa kasih rekomendasi segala macam. Jadi saling komunikasi, saling mendengarkan, saling membantu, dan ini tidak kalah penting juga. Jangan saling menyikut dan berkompetisi. Nah, jadi saya sampaikan berapa banyak hubungan yang udah baik, saling memberi supporting system, tiba-tiba ada kompetisi, berlomba-lomba, saling menjatuhkan, akhirnya putus. Gimana dengan fastabiqul khairat? Nah, itu pertanyaan yang keluar Ya, jadi fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kan beda berlomba-lomba dalam kebaikan dengan berkompetisi dengan saling menjatuhkan. Beda sih. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu yang dituju adalah kebahagiaan, kedamaian, ketenangan gitu ya. Kalau misalnya kita menyikut orang gitu ya, misalnya nih saf sholat nih, kita mau paling depan ya, kita sikut dia, kita injak-injak dia, kita sempat itu fastabiqul khairat dah tuh saya nanya. Sakit hati sih. Nggak mungkin lah kan. Oke lah, kita dibilang fastabiqul khairat, ngambil posisi saf 1. Tapi dengan membungkam orang, menjatuhkan orang, itu bukan fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat itu harus diluruskan konsepnya. Oke, menuju kebaikan, tapi jangan sampai menuju kebaikan dengan menzolimi orang lain. Itu poinnya Iwafila. Nah, biasanya di
pekerjaan itu seperti itu. Ini masalah-masalah dalam kerjaan. Seringkali sikut-sikutan terjadi dengan alasan mengincar jabatan tertentu. Padahal sudah terbangun tuh suasana chemistry gitu kan, persahabatan. Nah itu kalau tidak hati-hati dalam berkompetisi gitu kan, maka bisa saling memusuhi, sehingga supporting system yang terbangun itu menjadi hilang, ikhwafillah ya. Jadi jangan menyikut ataupun berkompetisi secara negatif. Berkompetisi boleh, fastabiqul khairat harus. Jadi misalnya kita nih mah di dalam radio misalnya, tentu ada kompetisi. Kompetisi bukan menjatuhkan, tapi bagaimana kita menjadi yang kalau bisa yang terbaik gitu ya, tapi tidak menjatuhkan kayak gitu. Nah itu boleh. Ketimbang alih-alih fokus ke menjadi yang terbaik, tapi bagaimana menghancurkan karir seseorang. Nah, seperti itu. Sebagai kesimpulan, bahwa iwafillah rahimakumullah, sampai pada kesimpulan, saya mau bilang begini, bahwa sebanyak apapun supporting system yang Anda miliki, tetap saja jauh lebih baik supporting system itu adalah diri Anda sendiri. Sebanyak apapun Anda punya supporting system, kalau Anda tidak mau berubah, Anda tidak bangun supporting system ke diri Anda sendiri, Anda tidak akan pernah berubah. Dan supporting system terbaik adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai pada pertanyaan, masih butuh supporting system atau enggak? Maka bisa aja ada orang yang enggak butuh supporting system dengan orang lain. Kenapa? Karena dia udah matang, dia udah bisa mengendalikan diri, tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi supporting system terbaiknya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Ahitama, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.